bertahun-tahun mereka kirim proposal, baru tahun kemarin ini bangun jalan dilebarkan. Pulau Seram adalah pulau utama dan terbesar di Maluku. Selain menyimpan potensi wisata bahari yang luar biasa, sejak dulu Seram terkenal sebagai penghasil damar terbesar di provinsi yang berjuluk Pulau Rempah ini. Damar terbaik dari Pulau Seram berasal dari desa Hukuanakota, Kecamatan Inamosol, berjarak sekitar 42 km dari Piru, ibu kota Kabupaten Seram bagian barat. Perjalanan kami menuju Hukuanakota bermula dari desa Hunitetu, desa terdekat dari Hukuanakota. Perekonomian di Hunitetu jelas jauh lebih baik dari Hukuanakota. Sebelumnya, jalan penghubung antara desa Hunitetu menuju Hukuanakota hanya jalan tanah selebar 2 meteran. Kini sudah diperlebar sampai 8 meter oleh pemerintah Kabupaten Seram bagian barat. Kondisi jalan yang masih seadanya membuat perjalanan terasa lama dan tak nyaman. Di titik-titik tertentu yang sulit dilewati, pengendara motor terpaksa harus turun. Tak terbayang sulitnya jika harus membawa ibu hamil, lansia, atau orang sakit untuk berobat. Karena sarana kesehatan yang memadai baru ada di desa Hunitetu, sekitar 3 sampai 4 jam perjalanan. Akibatnya, warga desa Hukuanakota jarang yang bepergian. Mereka memilih untuk tinggal di desa, terisolir, hidup dalam keterbatasan, dan kemiskinan. Rencana tahun ini di aspal 5 kilo, tapi dari desa Hukuanakota ke sini. Oh, bukan Bulannya dari kesini. luar ke dalam, Bukan tapi dari Hunitetu ke sini, bukan. Dari Hukuanakota ke sini. luar, ya? Ya, pas. Bulan-bulan apa itu akan? Ini mungkin sekarang ini tender, kalau tidak salah ya. Sekarang ini tender, jadi paling lambat itu September sudah mulai kerja. Akses jalan yang buruk ternyata bukan satu-satunya masalah warga desa Hukuanakota. Mereka juga terputus dari informasi karena tak ada sinyal telekomunikasi. Jika sedang musim kemarau, perjalanan menuju desa Hukuanakota jauh lebih mudah. Ojek motor dari Hunitetu bisa menjangkaunya dalam waktu 1 jam perjalanan. Karena jarak antara kedua desa sebenarnya tak jauh, sekitar 9 km saja. Jika masuk musim hujan, tak banyak orang yang mau bepergian dari atau menuju desa Hukuanakota karena medannya menjadi semakin berat dan berbahaya. Ojek tak hanya membawa penumpang, mereka juga membuka jasa mengangkut sembako titipan warga dari Hunitetu atau membawa hasil bumi dari Hukuanakota untuk dijual. Ini bawa apa yang di karung? Ini barang-barang kios ini. Barang-barang kios? Iya. Oh, sudah dipesan apa abang bawa nanti dijual di Ini sana? orang punya nanti dijual. Oh, sudah ada yang Iya. pesan ya. Gitu. Berapa banyak mereka beli, Bang? Berapa ratus ribu, berapa juta kah kalau abang beli tuh? Tahu ini orang yang punya yang beli ini. Oh, nanti abang hanya mengantar gitu. Iya. Ongkos boleh tahu berapa, Bang? Dibayar? 100. 100. Iya. Itu sekali ke sana atau abang nanti kembali lagi? 1 kali ke sana. 100.000 ternyata baru hanya untuk membayar jasa porter barang, belum ongkos ojeknya. Pantas saja, harga kebutuhan pokok di desa Hukuanakota menjadi berlipat-lipat lebih mahal karena biaya transportasinya cukup besar. Desa Hukuanakota adalah cikal bakal permukiman di desa Hunitetu. Sejak puluhan tahun lalu,
banyak warganya yang memilih meninggalkan Hukuanakota untuk mengubah nasib. Mereka tersebar hampir di seluruh wilayah Kecamatan Inamasol. Jadi selama puluhan tahun memang masyarakat Hukuanakota ini sudah menanti perhatian dari pemerintah. Bertahun-tahun mereka kirim proposal, baru tahun kemarin ini bangun jalan dilebarkan tapi belum diberikan sirtu ataupun pasir dan juga batu. Jadi masih tanah seperti ini. Apa yang bisa diharapkan dengan akses jalan seburuk ini? Jelas, menghambat berbagai aktivitas warga. Bukan hanya di bidang ekonomi saja, tapi juga pendidikan dan kesehatan. Pamor Desa Hukuanakota yang dikenal sebagai penghasil getah damar terbaik di Pulau Seram, kini kian redup. Karena tak banyak lagi warganya yang mau bekerja menyadap damar. Pendidikan juga menjadi alasan utama para orang tua membawa anaknya keluar dari desa Hukuanakota. Sampai tahun 2007, belum ada sekolah dasar di Hukuanakota, sehingga anak-anak terpaksa tinggal di desa Hunitetu atau di Kecamatan Inamosol untuk bersekolah. Dengan anggaran dana desa hampir 2 miliar rupiah dan APBD 1 triliun rupiah, sudah sewajarnya jalan ini diaspal dengan segera. Karena Anda bisa lihat sendiri seperti ini kondisinya, luar biasa. Baru separuh perjalanan, energi kami sudah terkuras habis. Padahal medan semakin berat. Motor terus dipacu dengan hati-hati. Sebuah sungai menghadang perjalanan kami. Untungnya tidak terlalu dalam. Jika di musim penghujan, debit airnya akan meningkat drastis. Sungai menjadi mustahil untuk dilewati. Di tepian sungai, nampak batu dan pasir yang sengaja dikumpulkan. Kalau ini apa, Bapak? Ini batu pica sama pasir ini. Buat apa nih? Ini untuk pembangunan balai desa sama kantor Bundes. Oh, dibawa dari mana ini? Ini kan mereka ambil di sini dalam kali. Oh, dari sungai-sungai ini? Dari sungai ini. Ada yang di kolam. Biasanya yang pasir ini kan di kolam, dia mengendap di situ lalu masyarakat ambil. Kalau ini yang ambil masyarakat. Ya, masyarakat. Sejak dana desa bergulir di tahun 2015, masyarakat pedalaman di Hukuanakota mulai terbantu. Geliat pembangunan berupa sarana jalan mereka rasakan, meski belum bisa dinikmati karena belum rampung sepenuhnya. Mendekati desa Hukuanakota, kami berjumpa dengan warga di tepi jalan. Mereka baru saja keluar dari kebun. Boleh saya tahu ini apa isinya? Ini dalam ada sagu manta. Sagu manta, diambil di sungai tadi? Iya. Lalu apa lagi? Sayur-sayur nih. Iya, sayur. Ini ada baju-baju itu apa? Iya, ini pakaian cucian yang ada cuci di kali. Oh, cuci di kali ya? Iya. Rumah Mama di mana? Di gunung situ. Huku situ? Iya. Ternyata, ketersediaan air bersih juga menjadi problem bagi warga desa Hukuanakota. Mereka harus berjalan cukup jauh keluar desa mencuci di sungai. Bersama Yoke dan ketiga anaknya, saya ikut berjalan kaki menuju pusat desa Hukuanakota. Kita sudah sampai di desa Hukuanakota, ini desa tujuan kami. Sebenarnya jaraknya terlalu jauh, tapi kondisi jalan ini membuat semuanya serba terbatas, serba terisolasi, apalagi kalau musim hujan semuanya semakin parah. Tidak ada uang, mesti ke hutan dulu cari